Yang saya hormati para dewan juri yang gagah seperti Arjuna dan yang cantiknya bagaikan sinar bulan purnama. Bismillahi nasta'idhu minasyaitan wa bismillahi nasta'idhu minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'idu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hutan dengan segala hewannya, lautan dengan segala ikannya, dan bumi dengan segala makhluknya, dan yang telah memberikan kenikmatan nafas kepada kita yang apabila dijual tidak bisa dibeli dengan mata uang dunia. Benar apa betul? Yang kedua, dan jangan sampai diduakan apalagi ditigakan, salawat bertaburkan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, yakni akhirul anbiya wa imamur rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya onta menuju zaman Toyota, dari zamannya Nobita menuju zamannya Dora, dan karena berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa peperangan, hidup rukun tanpa bentungan sampai dengan hari ini. Yang ketiga, berdirinya saya di sini bukan hanya ingin berdiri seperti patung Liberty, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dengan judul Koko. Koko yang saya dimaksud di sini bukan pakaian yang dipakai para rojul untuk pergi sholat, tapi koko yang saya maksud di sini adalah qadha dan qadar. Sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita diharuskan meyakini 6 hal di agama kita. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman pada qadha dan qadar. Qadha dan qadar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan qadha adalah rencana, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari rencana tersebut. Lalu apa itu qadha? Iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar merupakan rasa yakin, rasa penuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ketentuan-ketentuan untuk makhluknya. Setiap manusia diciptakan ketentuan-ketentuan, takdir-takdir yang akan terjadi, dan itu sudah diciptakan sebelum zaman azali. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ditentukan qadha dan qadarnya sejak di dalam kandungan pada usia 4 bulan. Dan pada saat itu juga ditiupkannya ruh kepada janin tersebut. Dan 4 hal yang ditentukan adalah: yang pertama, ajal; yang kedua, rezeki; yang ketiga, amalan-amalan; dan yang terakhir, kebahagiaan dan kesengsaraan. Dari keempat hal itu, yang merupakan qadarnya Allah adalah rezeki dan ajal. 2 hal itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah meskipun kalian bekerja dengan sekeras mungkin, meskipun kalian berdoa dengan bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga kalian, itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan qadarnya Allah, karena itu merupakan ketentuan yang abadi, ketentuan yang pasti terjadi. Contoh lainnya, misalkan peredaran cakrawala, bulan yang mengelilingi bumi dan bumi yang mengelilingi matahari. Coba kalian bayangkan jika mereka tidak berputar pada orbitnya, apa yang akan terjadi? Bertabrakan, hancur lenyap sudah kehidupan di dunia ini karena peristiwa yang tidak dikehendaki. Maka kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa ketentuan dan takdir-takdir Allah adalah ketentuan yang paling baik daripada yang terbaik.
Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, Inni Rabbi qala ya Muhammad inni qadaitu qada'an fa innahu la yura, yang artinya Tuhanku berkata kepadaku, ya Muhammad, apabila aku telah menciptakan suatu ketentuan, maka tidak akan ada orang yang berani menentangnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku semua, yang selanjutnya adalah qada. Apa itu qada? Qada merupakan ketentuan Allah yang dikukuhkan berdasarkan ikhtiar makhluknya, yaitu kebahagiaan, kesengsaraan, dan amalnya. Kita hidup di dunia ini merupakan kehidupan yang dinamis. Tak jarang kita temui rintangan dan tantangan yang merupakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu dengan rintangan dan tantangan itu, kita harus menyikapinya dengan bijak dan cerdas. Manusia tidak akan menjadi pintar jika dia tidak belajar. Manusia tidak akan menjadi sehat jika ia tidak berolahraga, dan manusia tidak akan menjadi seorang yang kaya raya jika dia tidak mau bekerja. Memang itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi selagi manusia hidup, dia harus selalu berusaha untuk merubah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia harus merubah takdirnya yang menurutnya kurang baik. Dia harus merubah takdir-takdir yang bisa dirubah olehnya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan itu sendiri. Teman-temanku semua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kita diberikan akal, pikiran, dan organ-organ yang dapat bergerak. Maka kita sebagai manusia memiliki potensi yang Masya Allah itu. Kita harus mencapai, mengejar harapan dan impian kita. Teman-temanku semua, tidak ada usaha dan doa yang sia-sia. Dan dari doa itu dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, dihapuskanlah dosa-dosanya. Yang kedua, dikabulkanlah doanya. Dan yang ketiga, disimpanlah kebaikan daripadanya untuk kemudian hari. Maka tidak mutlak bahwa doa yang dipanjatkan kepada Allah, doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan, karena doa merupakan bentuk dari kebaikan mereka sendiri. Teman-temanku semua, segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Segala takdir-takdir yang ada di bumi ini sudah ditentukan oleh Allah dengan perhitungan yang sudah benar, dengan perhitungan yang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perubahan-perubahan yang terjadi itu pun sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku semua, maka mulai sekarang kita harus meyakini meyakini takdir kita. Kita harus percaya, mencintai apapun yang ditakdirkan kepada kita. Jangan mengeluh dan selalu bersyukur atas kehidupan kalian. Yang terakhir, iman adalah kunci dari kehidupan. Maka jangan biarkan apapun itu yang dapat menggoyahkan iman kalian masuk ke dalam diri kalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan apabila penjelasan tentang qada dan qadar saya ada yang salah, karena hakikatnya saya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni undur maqala wala tansai ma'aya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.